Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon, malam Bapak Sudi, juga perangkat desa yang lainnya, juga Bapak Isam Ali, juga yang saya hormati Bapak Ustadz Amiruddin, ini yang sempat kami berkenalan sejenak, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak anggota Dewan tingkat Kabupaten Pesisir Barat, Bapak Gusti Tade Hartawan. Juga ini banyak sahabat saya nih, korek saya udah 2 kali nih. Siang tadi kami berada di rumah Bapak Besen ya. Ini kebetulan ada kenalan lagi tadi, Pak Aidir, Pak Rendi dan Pak Supri. Dan mohon maaf Pak kalau yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan nikmat sehat dan kesempatan kita bisa bersama-sama hadir di musola atau masjid lain. Masjid. Ya. Mudah-mudahan insya Allah sesuai dengan harapan dari Bapak Kepala Desa. Yang pertama, tujuan kita bagaimana untuk memperdalam ilmu. Yang kedua, mempertebal iman kita. Yang ketiga, memperbanyak amal. Dan yang keempat, memperbaiki akhlak. Jadi sebelum saya lanjutkan ceramah, kula nyuhun pangapunten Bapak dan Ibu. Kula boten saged basa Jawi. Lah sing ngertos nih cuman pembukaan. Jadi eneng dulur kula jenenge Ujang. Jang, tolong saya diajari bahasa Jawa Pak Gusti dalam rangka pembukaan. Wah, please sama saya pandune. Mateng para bapak, para ibu, para sedherek ingkang minuli. Kula nyambet damel teng sekali termur Joni Kimawon ingkang kula ngertos matur nuwun 3 bulan saya ngapal gitu. Nah jadi nanti kalau saya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Lampung, sing penting ngertos itu apa. Jadi saya Pak Isam tadi di SMS oleh cucu saya, Saidi ceramahnya di mana? Di Malang. Jawa apa Lampung? Di Jawa, saya bilang. Itu sampai jam 1 sampai besok pagi mereka nunggu saya pulang. Tapi kalau ditanya, saya ini ceramah di mana tuh Pak, orang Lampung, itu ada yang nunggu saya pulang. Sebab dia tahu orang Lampung itu apapun besar hajatannya tidak pernah dibawa pulang, mesti dimakan di situ. Begitu saya bilang tadi ceramah di tempat Jawa, sampai besok mesti ditunggu karena di Jawa itu dia tidak dimakan di situ tapi dibawa pulang. Maaf Pak Isam Ali, bukan berarti saya pulang nanti mau dibawa-bawain, bukan itu maksud saya. Ya tapi kalau ada saya bawa itu. Ini enak ini. Jadi bagaimana di dalam kita memperingati ini ada bahasa, sering kita ini ada orang menyebut maulid, ada juga orang menyebut maulud. Jadi mana yang benar? Ya benar semua. Kalau maulid itu kita memperingati lahirnya, tapi kalau maulud kita memperingati rasulnya itu. Jadi podo wae lah.
Yang penting bagaimana kita bisa memetik ilmu pengetahuannya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaklah kamu berilmu. Kedua-duanya, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin dunia, ingin akhirat, hendaklah berilmu. Saya kalau nggak ada ilmu sedikit ini, Pak Subri, saya nggak diundang di sini, terus terang aja. Karena saya punya ilmu sedikit, saya diundang. Ya untung siapa? Yang untung ustadznya. Semakin banyak orang kenal kita, bari sukun wasi'an, semakin rezeki kita dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemarin kalau ceramah, orang bawa mobil pribadi, orang numpak motor aku laku munggah mobil taksi, naik taksi Pak. Di tengah jalan Pak Gusti, mobil saya di stop, langsung naik dia. Ya kita nggak tahu siapa orangnya, langsung dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dari mana? Dari Ceramah. Loh Bapak, saya kepala desa Pak. Loh kok Bapak kenal saya? Ya 3 minggu yang lalu kan Pak Ustadz ceramah di rumah saya, makan bersama. Maaf Pak, itu namanya Ustadz banyak yang tahu, tapi Ustadznya sendiri nggak tahu. Begitu mobil mulai jalan, Pak Nadir, kenanya minta ongkos. Begitu saya mengeluarkan ongkos, dipukul tangan. Coba, udah Pak Ustadz sekalian dibayarkan saja. Apa nggak untung orang punya ilmu? Naik mobil aja kita dibayarin orang. Jadi tolong Bapak Ibu yang belum kenal muka saya, tolong dilihat dulu mukanya. Nanti kalau kita naik mobil sama-sama ya tolong dibayarin juga saya. Untung Bapak dan Ibu. Akhirnya dia tanya, Pak Ustadz, saya ini nggak bisa lupa ceramah Pak Ustadz pada waktu itu. Apa kata Pak Ustadz? Mami muslimaini yaltaqiyan. Jikalau kamu bertemu satu fayatasofahani, bertemu satu atau 2 orang, langsung jabat tangannya. Begitu dijabat tangan ini ibu-ibu, illa ghifralahuma, dosa kamu sudah diampuni sebelum tangan ini terlepas. Maka jadi biasakan salaman itu Pak, cuman pakai kaplingan Bu ya. Ibu-ibu salaman sama ibu-ibu, bapak-bapak salaman sama bapak-bapak. Jangan kemarin ada ibu itu nggak tahu saya ustadz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia ngasih tangan Pak, ya kita juga nggak enak paling kayak begini, ya kan? Tapi ada yang kadang-kadang laki dengan laki-laki nggak dapat pahala. Menyapa Gusti salaman sama saya, Assalamualaikum, salam. Begitu itu dia nggak kenal bapak ini sama dia. Begitu dia salaman, dikerok-keroknya tengah tangan. Saya ngomongnya, dan ini orang bapak dan ibu jangan buat main-main lah itu bapak dan ibu. Itu salam itu adalah doa. Begitu pentingnya kita menanamkan ilmu. Coba lihat Pak, begitu anak lahir disambut dengan apa Bu? Azan, betul? Ada kita di Jawa ada tradisi namanya puputan bayi, tenang, bagus, tapi harus ada ilmu di dalamnya. Ada jenengi, kancaku jenengi salimin. Jadi salimin itu sekarat Bu, apa sekarat itu meninggal lah itu. Jadi aku di bel bujune, kring kring kring. Assalamualaikum, Ustaz iki coba kula yem, lah ngapa? Yem, Mas Kamislihan sekarang mangkat yang sekampung. Lah ngapa? Mas Salimin sekarang. Langsung kula numpak motor, tekoron aku dilem tenan. Islam mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya saya ajar mengucap la ilaha illallah. 2 kali saya mengucap la ilaha illallah itu, Pak Balapokon menggeleng-geleng indasnya. Pikir saya bakal ngerokok iki Salimin. Sudah saya robah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali saya mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Salimin kudu mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tapi Salimin yang menjawab asyen. Lo kalau bingung takut kalau yang ngapa bojomu dia ada 2 kalimat syahadat kok jawab asyen. Sudahlah Mas, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat waktu nikah itu saja. Lo asyen itu apa? Allah perlihatkan perbuatannya. Dia masih sehatnya memang hobi asyen. Apa artinya? Karena dia masih sehatnya memang hobi main kartu as waktu muyen. Itu apa? Ini mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu Bapak dan Ibu. Nggak ada yang punya, nggak ada. Nah itulah gunanya Bapak dan Ibu. Dek,
lihat nih, ada nyanyian. Kalau nggak nyebut nyanyi nanti ngobrol. Anak ayam turun 10, matilah 1 tinggal 9. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh supaya jangan binasa badan. Selamat kita. Anak ayam turun 9, tadi kan belum. Matilah 1 tinggal 8 supaya jangan binasa badan. Di dalam kubur, di balik papan. Jadi ibu-ibu mau nyanyi boleh, nggak apa-apa, yang penting ada pendidikan di dalamnya. Yang kemarin ibu, saya mau ceramah, ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum Ustaz Kamsian ceramah, saya akan bawakan 1 nomor lagi. Ini tangannya, kan galak nih, entah apa maksudnya tangannya. Gini deh bu, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan menanggung kesepian. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan aku dari godaan syaitan. Begitu dia turun, Pak Gusti saya dekati, sabar-sabar bu, saya bilang. Memang ajal itu Allah yang atur. Maaf Pak Ustadz, suami saya masih hidup Pak Ustadz. Artinya apa ini orang sekarang? Lain di bebel. Iya Bapak dan Ibu. Jadi perlulah kita. Sekarang ambil dulu ibu-ibu. Pak, kita untuk Bapak. Apa ilmu Rasulullah? Rasulullah apapun bentuknya, dia tidak pernah menyinggung. Dan saya ceramah di sini, Pak, tidak mutlak untuk mengubah nasib orang atau mengubah ketakwaan, cuma hanya sekedar mengajak. Fazakir innama anta muzakir, lasta alaihi bimusaitir. Hanya diingatkan. Kalau memang dekat rumah bisa ikut, kenapa Abu Jahal itu? Pan ini rumah Rasulullah, Bu. Udah pernah ke Mekah belum ya? Nanti berangkat sana. Kenapa ibu nggak bisa naik haji? Kenapa? Bapak nggak bisa naik haji? Kenapa? Nggak ada duit. Bohong. Karena kita ini kadang-kadang terlena kepada anak. Min ikut tanah 15 karo 40 min kue min. Jok kue 15 karo 40 kue yang 3, 4, 5 orang anak bisa dibagi tanah oleh orang tuanya, tapi 5 orang anak itu belum tentu bisa mengumrohkan orang tuanya. Betul? Nah, mulai besok mau saya dibagi, jual aja bapak-bapak. Jadi nggak ada ceritanya orang kampung itu Bapak Gusti. 10 orang anak mampu dipenuhi kebutuhan oleh kedua orang tua, namun 10 orang anak belum tentu mampu Bapak Ibu. Nah, jadi kembali lagi kita, bagaimana kita menanamkan ilmu. Abu Jahal rumahnya itu Pak Ustaz, ini rumah Nabi, ini rumah Abu Jahal, dekat kan? Tapi Abu Jahal sampai mati. Bagi orang dekat rumah tidak mungkin bisa menjamin, mengimankan seseorang. Hanya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ilmu, lihat, Rasulullah itu selalu menjaga perasaan. Pernah itu Rasulullah, Pak Isam, kalau sudah sholat maghrib Pak, sholat maghrib itu kan belum pulang. Ada yang kadang bawa jeruk, ada yang bawa apel, ada yang bawa kurma, anggur. Setelah Rasulullah makan, Rasulullah bagi semua. Suatu hari ada seorang pemuda bawa anggur semangkuk begini Pak. Oleh Rasulullah dimakan semua anggur ini. Sehingga sahabat udah nunggu. Biasanya Rasulullah nggak kayak gitu. Kalau ada pasti dibagi. Begitu orangnya pergi, tanya sahabat, Rasulullah, tadi kamu kan dikasih anggur. Kami udah nunggu-nunggu, tapi kamu makan semua. Begini kata Rasulullah, anggur itu asam. Kalau saya kasih sama kalian, saya takut kalian nanti ngomong alangkah asam anggur ini. Orang yang masih memberikan anggur itu masih ada di situ. Begitu saya nutupi perasaan orang yang memberikan pada saya, supaya dia jangan tersinggung. Kita ini bukan dikasih orang kayak ini, amin amin. Anak gua kucing aja nggak mau makan. Lewat ambil. Kalau ada yang memberi, diambil Bu. Ini satu ilmu. Yang kedua, kita ambil lagi ilmunya dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibu-ibu, dia punya perasaan. Maka saya katakan, maaf ya, saya bukan bangga-banggakan ibu-ibu. Dengan ibu-ibu ini adalah, saya masih bujang dulu Bu, belum ada rumah, tanah juga Pak Kucing nggak ada, Pak Ustadz Amir nggak ada. Begitu saya punya istri, melalui istri saya ini, maka Allah bukakan pintu rezeki saya. Jadi istri ini adalah pembuka daripada rezeki bagi seorang suami. Jadi kita bagus-bagus sama ibu-ibu ini.
Coba kalau Pak Gusti mau jadi lagi anggota DPR, itu doain aja sama ibu-ibu kayak begini. Nah benar, kenapa? Ketika ibu itu berdoa, oh langsung. Coba ibu pernah jadi lihat nggak? Kalau ada perempuan meninggal suaminya, nangis nggak ibu itu? Nah lihat, kalau perempuan meninggal bujuni, mesti istrinya itu nangis, tangannya mesti di dada. Aku orang ngiro mas, gue mati mas. Sebetulnya aku belum sanggup jadi ron dulu mas. Bukan suaranya, tangannya di dada. Tapi kalau Pak Reni meninggal istrinya atau saya meninggal, tangan kami laki-laki ini nggak di dada, mesti di batang hidung. Sambil dikucak-kucak deh. Aku orang ngiro, gue mati deh. Yang dilihat telunjuknya ini maksudnya siapa gantimu deh. Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan. Kenapa? Karena perempuan dilebihkan oleh Allah 10 perasaan, laki-laki cuma memiliki 1 perasaan. Maka banyak laki-laki nggak punya perasaan itu bapak-bapak. Saya ngeliat ibu-ibu nggak ngeliat bapak-bapak. Tapi kalau bapak-bapak dilebihkan oleh Allah 10 akal, perempuan cuma memiliki 1 akal. Maka banyak perempuan kita akal-akali bapak-bapak. Kadang-kadang akal-akali nggak juga jadi ini bapak dan ibu. Nah, jadi kembali lagi bu, bagaimana kita menanamkan nilai dalam rumah tangga. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayo kita lihat aja dari Rasulullah itu sudah banyak contoh-contoh teladan bu. Tadi saya sampaikan ibu-ibu banyak nggak datang juga bu ya. Tolong bapak-bapak, kalau doa Robbana Atina, Robbana itu doanya sangat umum sekali. Ada doa yang paling indah, yang paling pendek, bapak dan ibu. Kalau kamu keluar dari rumah, jangan kau injakkan kakimu di lawang. Tahu lawang nggak bu? Ya bukan lawang orang Lampung. Kalau luangan orang Lampung itu gila bapak dan ibu. Jangan kau injakkan kakimu di depan rumah itu sebelum kau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Saya nanti pulang, istriku berkah rahmat Allah diberikan Allah kepada kalian semua. Selama saya ceramah di Marang, saya pulang juga dalam keadaan sehat. Istri yang solehah, jawab salam suamimu, sertakan dengan senyuman. Seorang istri yang menjawab salam suaminya disertakan dengan senyuman, itu bisa menghapus 2 per 3 dosa ibu semua. Amin. Ingatkan oh ya, begitu suami ibu pulang besok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Silakan aja gimana caranya Pak Amiruddin ya. Oh senyum. Sudah itu bapak dan ibu, ini benar bu, begitu. Dan nanti bu, begitu bapak pulang, banyak Pak Gusti pulang atau Pak Surdi pulang, sudah salam senyum sudah, ambilkan segelas air. Segelas air putih yang disedekahkan kepada suami ketika baru pulang, pahalanya sama dengan ibu menunaikan ibadah umroh. Amin. Nah, jadi ingat, kalau bisa saya bilang tadi, jangan pakai gelas yang ini bu, yang apa? Yang polos, pakai gelas yang ada apa? Cantolnya. Kenapa? Rasulullah SAW setiap dia minum tidak pernah dihabiskan, disisakan walaupun sedikit untuk siapa? Istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ngambil minuman sisa itu, pakai cantel itu, dilihat di mana tempat bibir Rasulullah tadi, itu langsung dia tempelkan. Jadi ingat mulai besok bu ya, jadi setiap suami ibu pulang tempelkan aman sulapung supaya ini yang cawo bapak dan ibu. Nah ini bapak dan ibu. Bu, pernah apa? Tadi masih ingat pak ya? Rasulullah ini kalau dikasih minum itu pasti sisa. Kok sekali ini dia dikasih kopi ini nggak sisa pun sedikit. Amun jangan lapung lagi dibelah ke rumahnya. Lah jemuah mulih ya. Rasulullah biasa nih kini minum, mau lapunin. Ngerti apa enggak ini bapak coba? Kalau nggak ngerti kelewatan lo udah lama di Lampung ini bapaknya ibu. Nah, kenapa? Biasanya kamu sisakan ini kamu habiskan semua. Apa kata Rasulullah? Aisyah, mungkin kamu salah masuk sah. Bukan gula yang kamu masukkan tapi garam sah. Jadi saya nggak tahu lagi apa rasa kopi itu sehingga kamu tidak tahu rasanya, maka saya habiskan semua. Saya menjaga perasaanmu supaya kamu jangan tersinggung. Hebat nggak suami kayak gini? Nah, coba kalau punya kita. Nah,
Pak Gusti dikasih nggak manis, ambil gelasnya, aduin 100 kebaikannya, 100, 200, 300, satu dengan perasaan bu, jangan jadi kusuk ambil. Bu, nek ibu teko rene, buju ibu teko juga, nggak ada masalah, karena sama-sama dengan ceramah ini. Assalamualaikum, salam, kasih minum, langsung